Assalamu ala rasulillah bihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iya, jadi sekarang insya Allah hari ini kita eh, belajar i'rab ya untuk memungkinkan dari pembahasan mubtada khobar yang sudah kita lalui kemarin ya. Sudah pernah nggak belajar i'rab di tatbikot yang ini? Kayaknya belum ya. Ini sudah pernah nggak, Mahat? Sudah pernah 1 kali kayaknya sudah. Sampai nomor berapa? Ini udah ya berarti ya. Yang atas itu sudah 1, 2 kalau nggak salah waktu itu. Mubtada khobarnya ya. Antara iya dan tidak. Antara iya dan tidak. Seperti Iya. tapi awalan yang pas awal yang pertama atau kedua gitu sudah. Ya sebentar, ini Ana ngajar kelas di mana ya? Iya. Hmm, ini mubtada khobar bukan? Ini kayaknya kelas sebelah. Kelas. Coba Umulani, ingat pernah nggak dibahas ini? Lupa Ustazah, afwan. Iya, soalnya kan kita baru saja nyelesain mubtada khobar ya. Terus habis itu langsung masuk ke ana ya. Betul? Nah, kayaknya Ya, ini belum. Ya, nggak? tapi yang Ustazah share pernah bentuknya seperti ini, cuma Ana nggak paham apa yang ini atau yang lain gitu Ustazah. Tapi pernah yang seperti ini, i'rabnya ada di bawahnya gitu. Jadi kita ngelancarin baca. Sepertinya itu yang Tapi Ana marfu fa'il mana? fa'il fa'il naibul fa'il ya. Oh Iya iya, enggak? Ustazah lupa juga. Iya, ini Ana ingatnya di sini soalnya ada menjelaskan tentang isi musana yang dia beridhofah dengan domir. Kayaknya belum di kelas ini. Ya udah kita baca dulu ya di sini ya. Ini sudah ada harakatnya ya. Nanti ada beberapa yang perlu dijelaskan. Insya Allah kita belajar di sini cara mengi'rabnya dan mengetahui posisi kata, kedudukan kata dalam ayat ini ya. Istakhrij, istakhrij mimma yali mubtada'un wal khabaru mubtada'u al wal khabaru wa i'rabihima. Iya, kalau Allah Ta'ala silahkan yang pertama baca Umi ya. Ya mohon bimbingannya Ustazah. Hmm. Qala ta'ala nahnu ansarullahi. Nahnu dhamirun munfasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada'un. Itu fathah ya tulisannya mubtada'un Ustazah? Mubtada'un. Mubtada'. Ansaru khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu. Allahi lafzul jalalati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihil kasratu. Sudah semua? Yang kedua juga. Iya, yang kedua juga. Qala ta'ala bal yadahu mabsutatani. Yadahu mubtada'u marfu'un wa alamatu raf'ihil alifu. Raf'ihil alifu. Li'annahu musanna wahzifatin apa ya Ustazah? Wahudhifati Wahzifatin nauni wahudhifatin nuni nuni wahzifatin nuni lil idafah
Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalin jarin mudhafun ilaih mabsutatani khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihil alifu li'annahu musanna. Nah, jazakumullah khair. Baik, lanjut berikutnya. Silakan Umilani dibaca. 2. Dari 1, Kembali 2 ke lagi. atas ya, Ustazah ya. Nah, diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala nahnu ansarullahi. Nahnu dhamirun munfasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada'un. Ansaru khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Allahi lafdzul jalalati mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarrihil kasratu. Apa saja kok hilang. Yang kedua, qala ta'ala bal yadahu mabsutatani. Yadahu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu mutsanna wa hudhifatin nuni lil idhafah. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaih mabsutatani khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu mutsanna. Nah, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Lanjut berikutnya Umi Tri, silakan. Nah, Ustazah. Qala ta'ala nahnu ansarullahi. Nahnu dhamirun munfasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'i mubtada'un ansaru khaira marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu lillahi. Kemudian apa itu? Lafdzul jalalati mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarrihil kasratu. Kemudian yang kedua ya Ustazah. Qala ta'ala bal yadahu mabsutatani. Yadahu ya Ustazah. Yadahu, kemudian yadahu mubtada'un marfu'un wa 'alamatun raf'ihil Wa alamatu raf'ihi wa 'alamatu raf'ihil alifu li'anna musanna wa hudhifatil li'annahu musanna ya Ustaz. Naam. Kemudian wa hudhifatin nuni lil idhafah. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi mabsutatani khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi alifu li'annahu musanna. Naam. Barakallahu fiik, jazakillah khairan. Wa jazakallahu khairan katsiran. Umi Yun, silakan. Qala ta'ala ansarullahi. Nahnu dhamirun munfasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in mutada'un ansaru khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi
ad-dhammatu lillahi. Lafzul jalalati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu. Yang kedua qala ta'ala bal yadahu mabsutatani yadahu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al alifu li'annahu musanna Li'annahu musanna. musanna wa huzifatin nuni li idhofati al-ha'u dhamirun mubsilun mabniun dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahallin jarrin mudhafun ilaihi mabsutatani khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Oles ya, Nah, Ustaz? barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Baik. Sudah ya? Ya. Ya kita jelaskan dulu ya. Kalau Allah Ta'ala nahnu ansarullahi ya. Nahnu di situ sebagai apa? Dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Kemudian semua dhamir itu keadaannya dia mabni ya, baik yang munfasil maupun yang muttasil. Ya, semuanya dia mabni. Jadi kalau mengirab misalnya belum ada jawaban atau contoh di bawahnya langsung saja dhamirun munfasil mabniun. Nah, setelah kata mabni itu langsung disebutkan tandanya tapi nggak pakai kata alamatu. Langsung mabniun ala dhammi misalnya. Karena di sini nunya berharokat dhammah. Nah, nu berarti ala dhammi. Jadi tidak lagi kita mengatakan dhamirun munfasilun mabniun wa alamatu, tidak ya. Kalau untuk yang mabni langsung mabniun ala fathi, ala dhammi, alal kasri, ala sukuni. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah di i'rab dhamir tersebut ya sudah kita tahu mabni, kemudian tandanya apa, maka disebutkan kedudukannya. Karena kalau mabni ini dia ada yang memiliki mahal, ada yang tidak. Mahal itu kedudukan. Ya, jabatan. Jabatan apa? Jabatan dalam kalimat tersebut. Karena nahnu ini termasuk isim apa, Ummahat? Nahnu isim apa? Dhamir. Ya, isim dhamir itu termasuk isim apa? Mufrad bukan ya? Isim dhamir termasuk isim apa? Umat semuanya. Mabni. Bukan. Isim apa? Isim ma'rifah. Ya, dari keumuman dan kekhususan dilihat ditinjau dari segi keumuman dan kekhususan suatu isim itu ada ma'rifah, ada nakiro. Nah, sedangkan isim domir masuknya ke isim nakiro ya, dia memang mabni ya, tapi yang dimaksudkan adalah dia termasuk dari isim ma'rifah. Nah, kalau isim ma'rifah yang seperti ini berarti di sini domir itu memiliki kedudukan fi mahali apa? Kedudukannya apa? Fi mahali raf'in, ya mubtada. Karena kemarin kita mempelajari salah satu marfu'at, isim-isim yang marfu itu apa? Salah satunya mubtada. Jadi kalau mubtada ini berarti hubungannya adalah dengan jumlah isimnya atau fi'liyah? Ismiyah. Iya. Ya, ismiyah ya. Seperti itu. Jadi di sini nahnu sebagai mubtada. Dan mubtada itu harus ma'rifah. Nah, salah satunya isim ma'rifah adalah isim dhamir.
Kemudian berikutnya ansoru. Ansoru ya. Ini adalah khobarnya. Khobarnya dia selalu marfu juga, termasuk marfuat yang keempat. Khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Nah, kalau di sini tidak disebutkan ya wahwa mudhaf. Seperti itu langsung dia. Tapi mau disebutkan juga tidak mengapa. Jadi biar tahu selain sebagai khobar yaitu apa bahwa mudhafun itu ya. Bahwa mudhaf. Kemudian Allah di sini adalah lafzul jalalah ya, menyebutnya lafzul jalalah atau ismu Allah. Itu dia sebagai mudhafun ilaihi yang mana dia majrur. Ya, salah satu tanda majrur untuk isim mufrad itu apa? Kok salah satu ya? Asrof. Kasrah ya. Ya. Kasrah ya. Jadi kalau mufrad itu majrurnya dengan kasrah. Jadi ini yang berubah harkat atau hurufnya kalau isim mufrad itu. Harokat. Harkat ya. Allahu Allah Allahi. Nah, ya, dan dia majrur wa alamatu jarihi. Nah, ini karena isim mufrad, isim yang mu'rab, maka cara mengi'rabnya pun beda dengan yang mabni, ya. Berarti dia apa? Setelah menyebutkan kata majrur, wa alamatu jarihi al-kasratu. Sama dengan khobar tadi, ansoru ini termasuk dari isim yang mu'rab. Maka ketika kita selesai menyebutkan misalnya keadaannya marfu gitu ya, marfuun, maka kita langsung ke arah ke sini. Wa alamatu raf'ihi wa alamatu jarihi seperti itu. Ya, kalau di sini berarti ansar wa alamatu raf'ihi. Kita bedakan ya, kalau yang mabni tadi dia langsung mabniun ala dhammi. Kalau marfu wa alamatu raf'ihi kata setelahnya. Taib, itu untuk yang pertama. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan penjelasan di ayat yang kedua. Jelas ya insya Allah. Nah, di sini kalau yang di ayat kedua ini qala ta'ala bal yadahu mabsutatani. Nah, ini eh, apa namanya? Penegasan ya. Di ayat sebelumnya atau ayat lengkapnya itu kalau Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan dilihat Al-Maidah ayat 64 ya Umahat. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Nah, di sini ya sebagai apa itu namanya bantahan. Nah, itu orang-orang Yahudi laknatullah mengatakan bahwa tangan Allah itu maghlulah ya, terbelenggu, tertutup. Nauzubillah ya. Subhanallah, Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Ya, begitu kejamnya orang-orang Yahudi ini sampai berani mengatakan hal yang buruk tentang Allah dengan ucapan yadullahi maglulah. Ya, tangan Allah terbelenggu. Maksudnya apa? Nah, maksudnya mereka Yahudi laknatullah alaihi itu eh, menganggap Allah itu apa? Pelit. Ya, subhanallah. Kemudian di dalam firman Allah yang lain ya, di tafsir At-Taysir itu mereka juga mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghniya, ya sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya, ya subhanallah. Maha suci Allah dengan apa yang mereka sifatkan. Ya, lagi-lagi betapa kejinya orang Yahudi ini dan sangat berani ya mereka mengatakan seperti itu. Bahkan dalam Taurat yang telah diotak-atik oleh mereka pun disebutkan bahwa Allah menyesal, subhanallah. Allah takut, Allah lupa, subhanallah. Ketiga apa? Mereka itu menyifatkan ketiga Allah itu kalah bergulat dengan Nabi Yakub, ya subhanallah, subhanallah. Begitu laknatnya orang-orang Yahudi ini. Kemudian ya jika demikian ini sangat mengherankan jika ada kaum yang sampai demikian buruknya, ya karena itu
Jangan sampai seseorang kita itu terjerumus dalam penyerupaan orang-orang Yahudi yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang buruk. Ya, sejatinya Allah tidak pelit. Ya, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah mengabulkan semua doa-doa hambanya, memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya. Ya. Nah, tentunya dengan kadar yang berbeda-beda ya, sesuai dengan hikmah dan kehendak Allah. Ya, kemudian di situ tadi Allah ya basutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Dan di surat lain ya, di surat Ar-Ra'd itu Allah mengatakan Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang dikehendaki. Kemudian di sini tadi orang Yahudi berkata, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Namun Allah membalas ucapan mereka, gullat aidihim, sesungguhnya tangan mereka lah yang terbelenggu. Tangan siapa? Tangan orang-orang Yahudi ya. Ini nanti kita belajarnya itu di akidah tentang sifat asma dan ini ya, sifat Allah ya, subhanallah. Ya, kemudian berikutnya di kata ini ya, bal mana tadi? Ya, bal yadahu mabsutotani ya. Padahal kedua tangan Allah itu terbuka. Ya, artinya tadi Allah Maha Pemurah. Nah, di sini kata yadun itu sifat ya. Maka di sini kita harus apa namanya? Mengimani bahwa Allah itu memiliki sifat tangan dan kita apa namanya? Mensucikan dari segala bentuk penyerupaannya ya. Ya, jadi di sini bal yadahu ini awalnya adalah musanna, yadani ya, isim musanna. Ketika isim musanna ini beridhofah dengan isim yang lain, misalnya di sini dengan isim domir ya, isim domir ataupun isim-isim zahir, maka di sini dihapuskan nunnya. Maka nunnya hilang menjadi yadahu. Dikatakan di sini dalam i'rabnya wa khudifati nuni lil idhafah. Ya, sehingga dihapuslah nunnya karena dia menjadi mudhaf. Seperti itu. Hunya kembali kemana? Hunya kembali ke lafdzul jalalah atau Allah ya. Sesungguhnya kedua tangan Allah itu terbuka mabsutatan. Oleh karenanya di sini ya, mabsutatan ini sebagai khobar ya sesuai dengan mubtada'nya. Kalau mubtada'nya tadi adalah musanna muannas ya. Musanna muannas ya. Kenapa musanna? Karena yadun itu adalah sesuatu yang berpasangan sehingga dia disifati atau dimasukkan ke dalam muannas majazi. Terus kemudian berikutnya ini dari kata yadani ya, beridhofah dengan domir huwa, maka menjadi yadahu ya, isim musanna kemudian dia muannas. Maka di sini khabarnya juga mabsutotani, ada taknya ya, dari mabsutoh kemudian ada alif dan nun maka menjadi mabsutotani. Mana tadi? Ya ini ya, al-ha'u itu kembalinya apa? Domir muttasil. Ya, kalau bersambung seperti ini berarti muttasil, kalau yang terpisah seperti ini berarti munfasil. Ya, domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali jarin mudhafun ilaih. Ya, sebagai mudhaf ilaih ya. Ingat karena dhamir itu dia selalu mabni, maka langsung ala dhammi. Dilihat harokat haknya tadi apa. Kemudian setelahnya karena dia dhamir di sini memiliki kedudukan mahal, maka kita sebutkan langsung fi mahali jarin mudhafun ilaihi ya. Yada tadi sebagai mudhaf juga wa huwa mudhaf, cuma di sini nggak disebutkan ya, sama kayak yang di atas tadi ansoru. Kemudian berikutnya kata mabsutotani. Khabarun marfu'un, dia marfu ya, wa alamatu raf'ihi al alifu, di mana alifnya di sini setelah ada tak maftuhah ada alif ya. Kenapa alif? Li'anahu musanna. Jadi dia dari isim musanna.
Oh, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Halas, paham insya Allah ya. Di sini tentang idhofa untuk musanna. Idhofa untuk musanna atau ketika musanna dan sama juga mudzakkar salim ya, jamak mudzakkar salim ketika dia menjadi mudhof maka nunnya dihilangkan ummahat. Paham insya Allah? Musanna dan mudzakkar salim Ustazah. Iya, musanna dan mudzakkar salim. Jika apa tadi? Apa Ustazah? Musanna dan mudzakkar salim? Jika menjadi mudhof, Oh, jika menjadi mudhaf dihilangkan nunnya. iya, dihapus nunnya ya, khudifati nuni li idhofah. Contohnya lagi? kayak gimana Ustazah? Sambil ngedenger Contohnya? ini tapi nggak ngelihat screen. Ini apa? dalam surat Al-Maidah ya, yadahu mabsutotani. Ya, yadahu awalnya apa? Yadani karena beridhofah dengan dhamir huwa maka menjadi yadahu. Yadahu. Kalau dia nggak beridofah dengan huwa, Iya, dengan huwa ini huwanya. iya kalau dia nggak beridofah dengan huwa berarti ya Iya, ada. yadani. Yadani. Jadi kalau dia beridofah dengan apapun domir, nunnya dibuang. Baik domir, baik isim dohir, iya nunnya dibuang ya. Kan bisa diidhofahkan ke domir, bisa ke isim dohir. Misalnya tangannya Muhammad, kedua tangannya Muhammad. Gimana? Kedua tangannya Muhammad. Yadal Muhammadu. Yada Muhammad atau Yada Muhammadin. Ini ya, bukan Muhammadu ya. Iya, Yada Muhammadin. Iya. Yada Muhammadin. Nah, ini ketika dia beridhofah dengan apa? Dengan isim zohir. Kalau domir gimana? Ya dahu. Iya, ya dah, udah selesai. Ya dah, ini ya. Nah, ini harus teliti nih. Biasanya kalau di Al-Quran tuh banyak ya. Nah, kayak gini nih, Ummahat, ini bukan satu kata, tapi ini dua kata. Ada isim, ada maksudnya dia ada dua isim ya. Isim zahir sama isim musanna sama isim dhamir. Gitu. Jadi biasanya kalau yang beridhofah, kalau yang belum belajar bahasa Arab mungkin dia menganggapnya satu kata, tapi kalau di sini insya Allah sudah paham. Ya, hu hi ha. Seperti itu. Ada lagi bertanya? Masih Mungkin kita bisa baca nanti kalau udah bisa baca. Ya. berarti gini Ustazah, yadani itu isimnya musanna. Kalau ditambah huwa domir berarti yadahu. Posisi di yadahunya berarti tetap musanna Ustazah tambah domir gitu ya. Mudhaf. Kalau dia kedudukan dalam kalimat. Oh, nah. Maksudnya mudofnya itu dia musana gitu saja, bukan mufrad kan Ustazah? Betul. Betul, betul. Baik Ustazah. Satu lagi Ustazah masih agak bingung. Kalau di Yada Muhammadin tadi posisi yadanya Ustazah Iya sama, mudhaf. mudhaf juga. Mudhaf. Nah. Syukran Ustazah. Ada lagi. Mungkin bisa dikasih contoh satu lagi nggak Ustazah? Kalau untuk yang musanna misalnya ya.
Musanna muzakkar ya, misalnya apa manas? Misalnya madro sebentar. Madrosatani. Nah, madrosatani. Kemudian beridhofah dengan huwa. Ini gimana? Madrasatahu. Iya. Sampai Kalau nerobos lampu merah. kalau beridhofah dengan aliyun. Dengan apa Ustazah? Aliyun. Aliyun. Madrasata Ali. Ali apa? Ali. Dia domahnya apa namanya? Ali. Ali Ali ya apa? Ustazah? Ya-nya apa? Harokatnya. Dia ya-nya yang kayak ya itu saja. Yang nggak ada titiknya, benar nggak Ustazah? Bukan, maksudnya harokatnya ya-nya apa? Ya-nya dia bukannya yang untuk anak kan, bukan kan? Berarti ya-nya ya yang biasa yang Ustazah, yang nggak ada alif yang nggak ada titiknya, benar nggak Ustazah? Harokat. Harokatnya kasroh ya Ustazah? Harokatnya kasroh. Kenapa? Karena mudhaf ilaih. Iya, betul. Karena mudhaf ilaih. Ya, jadi mudhaf ilaih itu selain bermakna li, ya, kepemilikan, mudhaf ilaih itu juga bermakna min. Ya, apa? Min itu dari. Contohnya cincin dari emas. Apa bahasa Arabnya? Cincin dari emas. Cincin apa? Khotamun. Emas apa? Zahabun. Khotamun. Kemudian Minal dahabi. gimana? Kalau itu. Jadi Berarti itu ya enggak, bukan dua cincin kan Ustazah, masih cincin doang kan Ustazah? mufrad. Iya, mufrad. Khotamul jahabi. Khotamul jahabi. Khotamu zahabin. Oh, berarti enggak pakai alif lam ya Ustazah? Ya. Jahabinya. Khotamu zahabin. Bukannya mudhaf ilaih itu dia apa pakai alif lam yang saja belakangnya? Enggak ya, enggak selalu ya Ustazah. Gimana? Kalau mudhaf ilaih kan kalau yang depannya kan dia nggak pakai alif lam. Kalau mudhafnya kan nggak pakai alif lam. Tapi kalau mudhaf ilaihnya kan pakai alif lam nggak Ustazah. Terus dia belakangnya kasroh. Enggak Ustazah. Tidak mesti, tergantung kebutuhan. Ya. Selama ini kan pemahamannya seperti itu Ustazah saya. Iya, jadi kalau ya, mudhaf ilaih boleh nakirah, boleh ma'rifah. Tergantung kebutuhan ya. Khotamun zahabun, kalau menjadi mudhaf ilaih maka menjadi khotamu zahabin. Ya, cincin dari emas. Nah, ini maknanya mudhaf ilaih idhofah di sini itu artinya adalah min. Jadi kalau li kepemilikan misalnya khotamu aliyin, ya cincinnya Ali. Tapi kalau di sini kata khotamu zahabin, ya berarti di sini cincin dari emas, bukan cincinnya emas itu, bukan ya. Khotamu zahabin, cincin dari emas. Ini jadi makna idhofah itu seperti itu. Ada yang li, ada yang min. Misalnya lagi kalau yang li banyak ya kalau yang li. Ya,
Gitu ya. Barakallahu fikum. Ada lagi sebelum kita lanjutkan? Nggak ada ya? Ya, kita lanjutkan yang ketiga dan keempat. Nah, di sini berbeda lagi nanti. Coba silakan 3 dan ini banyak. Ustazah Afwan, saya mau nyambung yang tadi mudhof ilaih itu saja. Iya. Tadi habis nganterin bentuk itu jadi nggak bisa ngomong. Kan tadi Ustazah bilang katanya sesuai kebutuhannya kalau mudhof ilaih. Kan namanya dia Iya. nggak pakai alif lam. Kan sama ini kan pengertian saya kalau mudhof itu kan dia nggak ada tanwin kan. Tapi kalau misalkan dia ilaih, dia kasroh dan alif lam gitu Ustazah. Itu Tidak harus. tidak harus. Nah, itu kalau kita harus apa? Kita bisa eh apa sih? Mengetahui. Iya, bagaimana kita Hmm. bisa mengetahui itu pakai alif lam atau Alif enggak lam. gitu? Ya, Contohnya misalnya kalau bagaimana? kita kita ke membuat kalimat ya, yaitu nanti prakteknya kayak gitu. Kita misalnya mau mengatakan sesuatu, bukunya Ali ini baru gitu. Jadi bukunya Ali itu sudah ma'rifah misalnya, ya maka kasih aja alif lam. Kita, bukan. Kalau kita bu aliin itu sudah nggak pakai ini ya alif lam. Kalau misalnya yang pakai alif lam, kunci mobil ya, misalnya. Miftahu rotin. Misalnya kalau kita bilang miftahu rotin, kunci mobil masih artinya dari rotin atau rotin itu dia masih umum. Tetapi kita misalnya sudah jelas nih mobilnya mana mobil yang itu, maka kita kasih alif lam. Kita bus roti. Jadi kalau Misalnya. misalkan mobilnya itu kita tidak tahu yang mana, kita nggak usah pakai alif lam gitu. Masih kalau misalkan Iya. kita umum. Jadi Iya. mudhof ilaih juga boleh pakai. Intinya ketika kita mau membuat kalimat, misalnya mau pakai yang umum, mau yang khusus, mau pakai kitabu rotin, apa? Miftahu rotin atau miftahul roti itu bisa bisa saja ya. Seperti itu mungkin tak? Baik, Ustazah. Jazakillah khairan kasihan, Ustazah. Amin wa iya. Ada lagi? Cukup Nggak ada. Ustazah Afwan, Ustazah. Cukup ya. Jadi misalnya kalau dalam mudhof ilah itu, kalau dalam Al-Quran misalnya khalaqallahi ya, di surat Luqman nanti boleh dilihat ayat 11 ya. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Nah, di situ kata khalqullahi itu contoh dari idhofah yang kalau lafaz Allah kan dia selalu ini ya ma'rifah karena dia ma'rifah paling ma'rifah. Terus misalnya lagi di surah Al-Isra. Sebentar. Apa tadi? Surat yang pertama tadi apa? Al-Luqman ya. Luqman Ustazah, na'am. Ayat 11. Yang kedua, Ya Allah, anak tadi sebentar. Lagi nggak konsen. Surat Luqman ayat berapa tadi? 11 ya? 11. Kemudian surat Al-Isra itu ayat 17. Ya, kalau di surat Al-Isra ayat 17 itu wa kafa bi rabbika bidzunubin afan bidzunubi ya bidzunubi ibadihi ya hamba-hambanya kesalahan apa dosa hamba-hambanya dzunub itu dosa kemudian ibadi kemudian dia beridhofah lagi dengan domir ha ini anak tuliskan di sini. Bidzunubi ya bi ibadi. Nah, kalau di sini ini mudhaf ilahnya ada 2 nih.
Ibadi. Ibadi ini mudhaf ilaih untuk dzunub. Haknya ini mudhaf ilaih untuk ibadi. Ya. Kalau bi-nya di sini kan huruf jar sehingga menjadikan kalau mudhaf itu i'rabnya tergantung apa yang di depannya. Ya. Kalau dia sebagai fa'il ya maka dia marfu. Kalau dia sebagai maf'ulun bi dia mansub. Kalau dia sebagai isim yang majrur berarti dia jarin ya, berarti dia khafat. Bidzunubi ibadina di sini kata zunubi ini mudhaf ya, kemudian ibadi mudhaf ilaih, kemudian dia juga bahwa mudhaf. Mudhaf untuk siapa? Mudhaf untuk di sini nanti haknya. Nah, haknya di sini baru mudhaf ilaih. Kalau yang ibadi itu termasuk dari isim yang mu'rab ya, sehingga nanti walamatu jarihi seperti itu. Tapi kalau yang al-ha'u dhamir muttasilun mabniun alal kasri fi mahali jarin mudhafun ilaih. Nah, ini nanti mabniun alal kasri. Kalau yang tadi itu majrurun walamatu jarihi. Gitu ya. Ini jadi kayak mudhaf ilaih ya, nggak apa-apa. Tadi karena ada pembahasan yadahu. Sampai sini bisa dipahami? Bingung? Enggak ya? Udah insya Allah. Iya, yang lainnya diam insya Allah nanggap paham loh ya. Itu yang perlu ditanyakan Ustazah. Jadi kalau dia mendingan Ustazah yang nanya. Itu yang saya ragukan di sahabat-sahabat saya tuh. Kalau diam misalnya saya juga gitu. Kalau saya diam berarti saya nggak mengerti. Kalau saya bertanya itu berarti saya udah sedikit loading gitu. Masya Allah, iya. Kalau diam aja ini bahaya ya kan? Iya. Ini kalau justru kalau yang datanya tuh jadi ada loadingnya gitu. Masya Allah. Misalnya kalau dia sebagai maf'ulun bi ya itu di surat Al-Kahfi ada juga. Tulis mana? Sebentar. Di surat Al-Kahfi ayat 96 itu sebagai maf'ulun bi. Kalau yang ini tadi majrur ya. Isim majrur. Nah, sekarang yang mansub contohnya di surat Al-Kahfi ayat berapa tadi? 96. Atuni zubarol hadid. Zubarol hadid sahidnya untuk yang mansub. Ya, zubaro di situ dia sebagai maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhaf. Al-hadidi ini besi juga ya kan? Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasrah. Nanti di ini Al-Kahfi nanti dicari kalau perlu Mahat nanti ditulis di kitab apa di buku tulisnya ya. Agak kaku hari ini tangan. 96. Nah, itu sahidnya untuk yang mansub ya. Atuni Zubaro Hadidi. Nah, di sini ini sebagai maf'ulun bi ini mudhaf ilaihnya. Ya. Baik. Kita lanjut ya. Satu ayat lagi. Buat baca semuanya kalau cukup 2 ayat juga enggak apa-apa. Dari 3. Coba silakan dibaca lagi, Umunia. Namun sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala fi qulubihim maradun. Fi qulubihim jarun wa majrurun muta'alliqan bimahdhufin khabarun muqaddamu. Hum
dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Maradun mubtada'un muakhkharun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu. Nomor 4 juga sudah. Iya, boleh. Qala ta'ala. Sudah saja tadi di atas. Oh iya. Nah. Qala ta'ala wa ayyasbiru khairul lakum. An hurfun Harfu. Harfu. bentar Ustazah. Harfun musadarin masdar. Harfu masdarin. Iya. Harf Harfu. malah bingung Ustazah. Hah? Diharokati malah jadi bingung. Iya. Harfu masdarin wa nasbin wastikbalin mabniyun ala sukuni. Tasbiru fi'lun. Ya fi'lun sudah. Apa ke bawah ya sudah? Iya, betul. Fi'lun mudhari'un mansubun bi. Itu sudah. Mansubun bi an. Dengan an gitu maksudnya. Nah, bi an wa alamatun nasbihi hadzfun nuni li'annahu minal af'alil khamsah. Wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun wal masdarul mu'awwalu min an wal fi'lu fi mahalli raf'in mubtada'un wat taqdiru sabirukum khairun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu. Iya, barakallahu fikum. Jazakumullah khairum ini ya. Silakan. Lanjut Umilani, silakan Umilani. Baik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala fi qulubihim maradun fi qulubihim jarun wa majrurun muta'alliqan bi mahdzufin khabarun muqaddamu hum dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Maradun mubtada'un muakhar. Mubtada'un muakharun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Qala ta'ala wa an tasbiru khairul lakum. An harfu masdarin wa nasbin wastikbalin mabniyun ala sukuni tasbiru fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsah. Wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Wal masdarul mu'awwalu min an wal fi'lu fi mahalli raf'in mubtada'un. Wa taqdiru sabrukum khairun. Khairun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Naam. Ahsanti barakallahu fikum jazakumullah khair. Silakan lanjut berikutnya. Ustazah. Nomor 4 ya Ustazah. Qala ta'ala wa ayyasbiru khairu lakum. Dari 3 ya tadi fi qulubihim maradun. Oh dari 3, afwan Ustazah. Fi qulubihim jarrun wa majrurun muta'allifun kun bimahdhufin
khabarun muqaddamuhum dhamirun mutasilun mabniyun fi mahali jarrin mudhafun ilaihi apa itu Ustazah? Marodun. Marodun. Kemudian Ini gini Umi, mudhafun ilaihi titik, habis itu marodun lagi. Marodun ini kan terpisah dengan kata mudhafun ilaihi ya. Jadi marodun itu kalimat baru. Marodun, mubtadaun seperti itu. nah Ustazah, diulang ya Ustazah. Oke. Dari mana Ustazah diulang? Dari fi mahali jarrin mudhafun ilaihi marodun mubtadaun apa itu? Mubtadaun muakhorun mubtadaun muakhorun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian qala ta'ala wa an yasbiru wa ay yasbiru khairul lakum. An harfu masdarin wa nasbin wa istikbalin mabniun ala sukuni tasbiru fi'lun an hurufun an harfu masdarin wa nasbin wa istikbalin sudah tadi mabniun ala sukuni tasbiru fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi hatfun nuni li'annahu minal af'alil khamsati wawul jama'ati dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun wal mudhari'ul muawwal wal masdarul muawwalu min an wal fi'lun fi mahalin raf'in mubtada'un wa taqdirun dhamirun khairun sabirukum atau sabarukum ini jadi anak ikut ini sabarukum khairun khabarun marfu'un wa alamatun raf'ihi dhammatun. Ya, nah, barakallahu fikum, jazakallah khair. Masya Allah enak sekali, pengen bisa kayak Ustazah itu kok nggak bisa. Ini Masya Allah, ini Mitri sudah Masya Allah ya, kemajuan banget, banyak pesat Masya Allah. Semoga istiqomah ya Umi ya, Masya Allah. Udah bahasa Arabnya. Nah. Amin. Mohon doanya Ustazah. Nah, Ustazah. Silakan. Ya, jazakallah khair. Masya Allah. Qala ta'ala fi qulubihim maradun fi qulubihim jarin wa majrurun. Kalau di awal ya jarun wa majrurun muta'alliqan aku saja di mahdzufin khabarun muqaddamun hum dhamirun muttasilun
mabniyun fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Maradun mubtadaun muakhirun Ya, marfu'un. marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Qala ta'ala wa tasbiru khairul lakum. An harfu masdarin wa nasbi Wa nasbin. wa nasbin wastiqbalin Wastikbal. Wastikbalin. mabniyun ala sukuni tasbiru Mm-mm. apa nih fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi hazfun nuni li annahu minal af'alil khamsati wa huwal jama'ati. Domirun Wawul jama'ati. domirun mutasilun mabniyun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Wal masdaru al muawwalu min an wal fi'lun fi mahali raf'i mubtada'un Mubtada. wat taqdiru sabarukum khairun Sabrukum. khairun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ya, barakallahu fikum. Jazakumullah khair, Masya Allah. Waktunya ini ya habis ya, Umahat. Insya Allah nanti pekan depan dijelaskan ya, sebelum kita lanjutkan. Ya, karena di sini banyak yang perlu nanti penjelasan nih. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Insya Allah ketemu lagi ya nanti yang di jam 10. Insyaallah sudah. 1 jam lagi ya? Iya, 1 jam lagi ya. Ya. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah mudahkan kita semuanya dan istiqomah ya. Senantiasa berdoa kepada Allah, doakan guru-guru kita yang telah mengajarkan kita huruf-huruf dari Al-Quran dan apa-apa yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya akhwati fillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.